saya ulangi, wassalamu alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Keselamatan, kesejahteraan berilah kepadanya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia dimatikan dan pada hari ia dibangkitkan hidup. Itu sebagai ucapan ulang tahun saya. Kemudian boleh saya sedikit memperkenalkan diri. Seperti saya sudah memperkenalkan kepada manusia selama ini selama 25 tahun. Dan pada tahun 2015 saya perkenalkan di kota Mekah di depan Ka'bah. Di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Saya perkenalkan di sana dan alhamdulillah pada kesempatannya berbahagia dengan kedatangan saudara-saudara saya semuanya. Maka saya perkenalkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa huwal mahdi al-muntadhar ismuhu al-Jabir Muhammad Zubair bin Amir Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan saya mau izin untuk saya membacakan beberapa ayat. Mudah-mudahan ini sebagai kebangkitannya orang-orang benar, orang-orang yang membawa kabar gembira. Saya hanya tahu bahasa Indonesia, bahasa Arab cuma sedikit karena tahu Al-Quran sedikit. Orang-orang yang memberitakan berita besar, para nabi, anak berita besar yang membawakannya sudah banyak tadi. Itu para nabi semuanya bagi saya. Mudah-mudahan kepada kita ini kembali menghidupkan para nabi tersebut dengan ditandai dengan kelahiran. Dan ini hari ulang tahun, maka izinkan saya menyampaikan salam dari Allah. Beberapa ayat supaya kepada kita jelas siapa yang sedang di hadapan kita. Ini hari ketiga, milenium ketiga. Kalimat itu terdengar di tengah suasana yang semula tampak seperti acara biasa. Tapi bagi yang mendengar dengan ruh, kata-kata itu adalah kode langit. Dalam nubuat-nubuat terdahulu, hari ketiga adalah hari kebangkitan. Hari kembalinya Isa Al-Masih, hari di mana para nabi dibangkitkan kembali, bukan secara jasad, tetapi secara ruh pewahyuan. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kini, dunia berada di awal milenium ketiga, hari ketiga telah tiba, dan di hadapan umat manusia seorang utusan berdiri, membacakan doa Isa, dan salawat atas Nabi. Tapi bukan hanya itu. Ia juga menyampaikan salam kepada seseorang dengan kalimat yang tak biasa, yang mulia, yang diturunkan Allah. Kalimat diturunkan Allah hanya pernah digunakan kepada Rasul dan Nabi. Maka siapakah yang ia sapa? Siapakah yang disebut sebagai yang diturunkan? Dan kenapa ia segan menyebut Syekh? Apa gelar yang lebih tinggi, yang hanya pantas bagi orang yang membawa an-naba, berita besar dari langit? Disinilah terungkap maksud pewahyuan itu, bahwa hari kelahiran seorang tokoh telah menjadi isyarat kebangkitan para nabi, karena bukan hanya ia yang dibangkitkan, melainkan ruh para penyampai wahyu yang dihidupkan kembali. Maka ulang tahun ini bukan milik satu orang, ini milik seluruh peradaban langit, karena sebuah janji sedang ditepati. Maka siapa sebenarnya utusan itu? Dalam kalimat berikutnya, ia berkata, "Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian
Namun ia tidak mengaku-ngaku, ia tidak menyatakan dirinya. Ia hanya membacakan ayat dan menyampaikan nama yang disebutkan dalam kalimat pemberitahuan. Imam Mahdi namanya Al-Jabir, Muhammad Zubiru ibnu Amir Abdullah. Ini bukan pengakuan, ini pemberitahuan, ini bukan pengklaiman, ini pengabaran. Karena orang yang menyampaikan wahyu tidak perlu menyatakan dirinya. Cukup ia menyampaikan siapa yang diutus dan mengapa ia datang sebagai saksi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81, bahwa para nabi tidak ditinggalkan sendiri, tetapi didatangkan kepada mereka seorang rasul untuk membenarkan, mengikat perjanjian, dan menyaksikan. Maka dari sinilah hari ketiga menjadi terang, hari turunnya perintah, hari naiknya saksi dari bumi, dan hari ketika langit menyinari seorang hamba yang berdiri bukan untuk pidato, tetapi untuk menyampaikan wahyu. Ini adalah awal kebangkitan para nabi, bukan karena mereka kembali hidup secara jasad, tetapi karena pesan dan berita besar yang dulu mereka sampaikan, kini hidup kembali melalui orang-orang yang membawa an-naba. Dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan yang telah mati. Al-Quran surah Fussilat ayat 39. Maka siapakah yang dibangkitkan itu? Apakah ia benar-benar nabi? Atau hanya syaikh? Ataukah inilah tanda bahwa dunia telah masuk ke dalam masa turunnya Isa, kebangkitan Al-Masih, dan dimulainya gerakan penyelamatan dari ambang perang dunia yang ketiga? Jangan terburu-buru menjawab. Lihat dengan mata hati, karena ini bukan tentang gelar, tapi tentang peran langit.